Shalom semuanya, sahabatku di Smart People Church. Hari ini kita jumpa lagi dalam suasana yang berbeda. Tentu hari ini kita adalah kesaksian hidup yang boleh saya alami secara pribadi dan kesaksian ini akan saya tuangkan di dalam pertemuan kita kali ini dan kiranya boleh menjadi berkat buat saudara-saudara, sahabatku yang ada di Smart People Church ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pribadi pasti punya kesaksian bagaimana perjalanan hidup seseorang dengan Tuhan. Setiap kita pasti tentu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Dan saya juga pada saat kesempatan ini mau berbagi sharing tentang kesaksian pribadi saya kepada Bapak Ibu. Biar kiranya yang saya alami, yang saya saksikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak bagi sahabatku sekalian yang ada di grup ini. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan sharingkan bagaimana kesaksian pribadi saya bersama dengan Tuhan, yaitu judulnya adalah Perkenanan Tuhan atau Favor of God. Bapak Ibu, perkenanan Tuhan ini adalah kasih karunia atau persetujuan dan kebaikan Tuhan yang dianugerahkan kepada seseorang, kepada si pribadi, buat juga saudara, yang seringkali mungkin melampaui usaha atau kelayakan manusia, kelayakan kita sendiri pribadi dengan Tuhan. Dan ini bukan hanya saja menyangkut tentang materi Bapak Ibu, tetapi merupakan tanda tangan Allah sendiri atas hidup seseorang, memberikan perlindungan, kekuatan yang ekstra, dan bimbingan bagi seseorang bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Bapak Ibu, ini yang mau saya bagikan bagi saudara sekalian yang ada di Smart People Church ini. Eh, yang mau saya bagikan adalah beberapa hari memasuki tahun 2026 Bapak Ibu, saya sangat terberkati Bapak Ibu ya mendapatkan sebuah rema bahwasanya hidup yang berdampak itu bagaimana, hidup yang berkenan kepada Tuhan itu sesungguhnya bagaimana. Di sepanjang hari-hari saya selalu melakukan apa ya Bapak Ibu ya, sebuah pemisahan diri. Artinya kekudusan itu artinya memisahkan diri dari semua yang tidak berkenan. Kita memisahkan diri dari hal yang seperti itu Bapak Ibu ya. Di sepanjang perjalanan saya bersama dengan Tuhan, saya berupaya, berusaha bagaimana kita untuk memisahkan diri dari hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu. Memisahkan diri dari semua yang tidak berkenan untuk kita boleh berkenan kepada Sang Raja. Yang saya lakukan, yang saya teringat Bapak Ibu, memasuki tahun 2026 ketika saya melihat ada seseorang yang berjalan di apa Bapak Ibu ya, di dalam satu tempat pembuangan sampah ya. Saya lewat dari situ, kebetulan saya melihat mereka bekerja, melakukan pekerjaan mereka, mengambil yang namanya, eee, sisa-sisa makanan di tempat pembuangan sampah. Saya melihat mereka, hati saya penuh dengan belas kasihan. Bahkan memasuki tahun 2026 itu ketika saya mau pergi ke gereja, tiba-tiba hati saya tuh merasa gimana Saudara, merasa penuh dengan belas kasihan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, "Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih aku bersyukur." Sambil saya mengendarai sepeda motor saya bersyukur Tuhan, di tahun 2026 ini Engkau memberikan aku sehat, kekuatan yang berlimpah, bahkan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Bila saya merenungkan segala kebaikan dan perbuatan tangan Tuhan, sesungguhnya tidak mungkin saya bisa seperti ini, tapi karena saya tahu Tuhan itu sangat mengasihi saya dan saya sangat mengasihi Tuhan. Saya perkatakan di sepanjang jalan menuju sampai ke tempat tujuan ke gereja waktu itu, saya perkatakan, "Tuhan, sekalipun aku seorang yang sudah ditinggal suami atau sekalipun saya seorang janda, saya mau perkatakan Tuhan, hidupku bukan dibelas kasihani oleh orang. Hidupku adalah hidup yang diberkati Tuhan. Hidupku adalah hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidupku menjadi perpanjangan tangan, hidupku menjadi jawaban bagi banyak orang. Hidupku akan menjadi selang yang menjadi mengalirkan banyak kehidupan. Itulah hidup hambamu." Saya perkatakan itu sambil mengeluh, sambil mencucurkan air mata. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi aku berdoa Tuhan, kalau banyak orang sudah mengalami ditinggal suami, bahkan mungkin ditinggal istri, bagi saudara yang sudah mengalami ditinggal istri, banyak orang seperti merasa merasa ditinggal, tidak ada lagi artinya kehidupan ini. Sudah ditinggalkan, artinya kita seperti hidup loyo, letoy, atau mungkin minta belas kasihan Tuhan.
Tapi saya pada hari itu saya katakan kepada Tuhan, "Tuhan, sekalipun kondisi kehidupanku, aku ditinggal oleh suamiku yang sangat kucintai, tapi satu hal Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Yesus bertanggung jawab atas seluruh kehidupanku, seluruh keberadaanku. Yesus bertanggung jawab dan aku Tuhan, anakmu harus hidup di dalam hukum Tuhan, di dalam ketetapan Tuhan, dalam perkenananmu." Singkat cerita Bapak Ibu, saya merenungkan semuanya di awal tahun, eee, saya pribadi tidak pernah terlalu memusingkan perkara kehidupan anak, perkara kehidupan kehidupan rumah tangga, keluarga, keuangan, karena saya tahu saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tahu ada Tuhan pembela, Allah yang mencukupkan lebih dari apa yang saya perlukan. Saya berusaha berjuang semaksimal mungkin memisahkan diri dari semua kegelapan dunia ini, bahkan dari semua yang kesedihan dunia ini. Saya berusaha berjuang, saya mau Tuhan memisahkan diriku, aku hidup di dalam ketetapan Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, yang sering saya lakukan adalah, eee, tidak mengasihani diri sendiri, tidak Bapak Ibu, tapi saya bangkit dari situ. Di awal tahun atau sering kita lakukan Bapak Ibu. Saya ingat itu kita menjamu Tuhan Bapak Ibu ya, menjamu Tuhan yang dimaksud di sini bukan berarti kita memberikan Tuhan makan karena Tuhan itu tidak tidak layak untuk diberi makan. Tapi menjamu Tuhan yang saya maksudkan di sini adalah ketika Tuhan berbicara kepada seorang anak muda. Dia berjumpa dengan anak muda dikatakan kepada anak muda tersebut, "Anak muda, aku sangat berterima kasih kepadamu karena apa? Ketika aku lapar engkau memberikan aku makan, ketika aku sedang seorang diri engkau mengunjungi aku, ketika aku dalam penjara engkau melawat aku, bahkan ketika aku tidak berpakaian engkau memberikan aku pakaian, bahkan ketika aku sedang kekurangan engkau memberikan sesuatu kepadaku." Lalu anak muda ini berkata, "Tuhan, pada waktu kapan aku memberikan itu kepada Tuhan? Saya tidak pernah melakukan itu kepada Tuhan." Tapi Yesus berkata kepada anak muda ini, "Anak muda, ketika engkau memberikan kepada orang yang paling hina ini, sama juga engkau memberikan kepadaku." Ayat ini selalu menggema di hati saya Bapak Ibu. Setiap kali saya berjumpa dengan orang-orang yang susah, setiap kali saya berjumpa dengan orang-orang membutuhkan, bukan bukan notabene berbicara tentang uang Bapak Ibu ya, bukan. Jadi kalau berbicara tentang uang, ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya uang. Tapi ini saya katakan kepada saudara, bisa dikerjakan oleh siapapun, walaupun tidak punya uang. Caranya apa Bapak Ibu saya lakukan? Ketika mungkin orang dalam kesusahan, saya datang menolong mereka, memberikan penghiburan, pertolongan, bahkan seringkali ketika mungkin orang sedang membutuhkan di saat saya sedang bekerja Bapak Ibu, ketika saya mungkin masih ada kondisi sangat sibuk, saya bisa delegasikan atau tinggalkan pekerjaan saya demi orang mungkin dibawa ke rumah sakit, mungkin butuh pertolongan Tuhan, mungkin butuh butuh orang diantar, butuh orang dibawa kemana, dibawa ke puskesmas atau dibawa kemana. Sebagai anak Tuhan yang mengerti, yang tahu, yang memisahkan diri dari hal tersebut, saya rela Bapak Ibu, suatu hari saya tinggalkan semua pekerjaan saya demi saya membawa orang-orang ke rumah sakit, demi saya membawa orang mungkin, butuh pertolongan, mungkin, dalam hal ini uang juga Bapak Ibu, uang rapot anaknya tidak ada, dikasih rapot, tapi saya harus bayarkan uang sekolah anaknya. Bahkan juga ada beberapa kali saya mengalami yang namanya kita terjun doa doa keliling di dalam satu kota, kita terjun juga melayani orang yang ada di panti asuhan, membawa orang-orang, mendoakan orang-orang di rumah sakit, mendoakan orang-orang yang mungkin, mengalami mengalami butuh pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang saya maksudkan di sini adalah pepper Tuhan, perkenanan Tuhan. Ketika hal tersebut saya lakukan, ketika hal-hal tersebut saya kerjakan, saya tidak menyadari Bapak Ibu, saya tidak menyadari ada perkenanan Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh saya terima di dalam kehidupan saya pribadi. Di awal saya katakan perkenanan Tuhan ini bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena jerih payah, bahkan bukan karena usaha yang melampaui semuanya. Perkenanan Tuhan ini hadir Bapak Ibu, bukan. Tapi Bapak Ibu ketika ini saya lakukan, bagian Tuhan saya lakukan, Tuhan berkenan atas setiap apa yang saya kerjakan. Dan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, bahkan yang tidak pernah saya dengar, Tuhan kerjakan. Ketika kita berkenan kepada Tuhan, ketika kita berkenan kepada Raja.
Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada banyak orang seringkali ketika dia sudah mau mendapatkan berkat, caranya adalah bekerja siang dan malam, bekerja mulai dari pagi, lembur, bahkan hari Minggu ketika beribadah. Dia tidak mengingat lagi yang namanya ibadah karena pengejarannya akan berkat. Bahkan tidak ingat lagi berdoa karena pengajarannya adalah berkat. Bahkan tidak ingat lagi bersekutu dengan Tuhan meninggalkan ibadah karena pengajarannya adalah berkat. Tuhan, perkenanan Tuhan tidak berbicara soal demikian Bapak Ibu. Karena saya alami. Ketika saya kerjakan bagian saya sebagai anak Tuhan, ketika saya mengerjakan bagian saya, tugas saya, kerinduan hati Tuhan ditaruh di hati saya melihat Tuhan bekerja dengan sangat ajaib di tengah-tengah kehidupan saya pribadi Bapak Ibu. Sungguh, mungkin banyak orang berkata, "Ah, dia sudah ditinggal oleh suami." Mungkin orang berprediksi mungkin akan begini-begini, atau mungkin rohnya akan semakin padam, atau mungkin usaha atau cara dia pelayanannya mungkin akan semakin berkurang. Tapi saya pastikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang setia di dalam Smart People Church ini, saya pastikan ketika suami saya dibawa pulang ke surga, kehidupan saya bukan jauh lebih jelek, tapi kehidupan saya pribadi dan keluarga jauh lebih diberkati Tuhan. Jauh lebih mengalami yang namanya hal-hal yang ajaib dan supranatural. Jauh lebih mengalami kelayakan. Bahkan semuanya yang mungkin orang-orang reka-reka tentang saya. Tapi saya pastikan Bapak Ibu, ketika kita ada dalam perkenanan Tuhan, ketika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya terhadap orang-orang yang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Suatu hari, mengawali tahun 2025 Bapak Ibu, saya sangat dikejutkan dengan sebuah sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba saja dari keluarga saya, tiba-tiba Bapak Ibu saya dipanggil, lalu dia berikan sesuatu kepada saya, diberikan motivasi, dia katakan nasihat, wejangan segala macam, karena pada kala itu suami saya baru meninggal, baru dipanggil Tuhan. Tapi saya nggak pernah pikirkan hal itu sebelumnya Bapak Ibu, tidak pernah saya pikirkan. Yang saya ingat kata-kata penghiburan dari setiap teman yang datang, dari setiap sahabat, eee, teman-teman yang mengasihi saya, selalu mereka berkata kepada saya, "Terlebih banyak berkat seorang janda, kalau dia hidup di dalam kekudusan, akan sangat banyak berkat yang akan mengiringinya, kalau dia hidup di dalam kebenaran." Itu apa ya saudara ya, karena firman itu, kata-kata nasihat, penghiburan itu selalu merema di dalam hati saya. Saya selalu hidup Bapak Ibu, seperti apa Tuhan, apa yang Kau mau untuk hidupku. Kata-kata ini selalu merema di dalam hati saya. Saya pikir berjalannya waktu setahun, saya mengingat, saya merenungkan, bila merenungkan segala kebaikan Tuhan. Betul Bapak Ibu, betul. Di awal tahun Bapak Ibu, tiba-tiba saja ada orang, keluarga saya katakan kepada saya, "Kakak, saya tahu kehidupanmu bagaimana bla bla bla," singkat cerita, "saya ada berkat buat Kakak." Dia kasih sama saya saudara, tidak pernah saya pikirkan Bapak Ibu, tidak saya pernah menimbang-nimbang atau memohon, saya paling pantang Bapak Ibu meminta sesuatu kepada orang, bahkan meminta belas kasihan orang saya paling pantang. Tapi yang saya tahu ketika saya meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan turun tangan. Ketika saya diberikan sesuatu, bukan cek Bapak Ibu, saya ditransferkan ke rekening saya, dia kasih Bapak Ibu 50 juta, 50 juta diberikan ke rekening saya. Saya berpikir, saya mimpi kali ya? Kok dikasih uang 50 juta? Ih, ini apa? Saya pikir begitu. Akhirnya singkat cerita dia sharing kepada saya Bapak Ibu. Dia ceritakan semuanya bagaimana bukan pengalaman, dia merasakan bagaimana penderitaan atau yang saya alami. Padahal Bapak Ibu saya nggak pernah minta uang, saya nggak pernah memohon-mohon, saya nggak pernah ngomong, "Oh saya ini begini begona setelah saya mengalami ditinggal suami, saya jadi susah." Enggak pernah. Yang keluar dari mulut saya selalu pujian, penghormatan kepada Tuhan. Selalu yang memberkati dan memuliakan Tuhan. Tidak ada keluh kesah, tidak ada penderitaan sedikit pun yang pernah saya keluar dari mulut bibir saya. Tapi yang adalah pujian kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, kesetiaan, ketaatan, ketulusan, itu yang selalu keluar dari dalam hati saya Bapak Ibu. Singkat cerita, itu di awal tahun 2025 Bapak Ibu,
Bahkan ada banyak kebajikan dan kemurahan yang selalu saya nikmati. Perkenanan Tuhan, pepper Tuhan yang benar-benar membuat saya sangat terheran-heran. Bukan karena saya banyak bekerja siang dan malam. Bukan karena saya banyak Bapak Ibu mungkin minta belas kasihan orang. Tapi pepper Tuhan itu, perkenan Tuhan itu saya alami. Ketika saya memberi diri untuk pekerjaan Tuhan. Ketika saya tidak pernah memikirkan tentang diri dan keuangan saya. Ketika saya tidak pernah memikirkan tentang kehidupan saya pribadi, tapi perkenanan Tuhan turun atas kehidupan saya pribadi. Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang sangat diberkati Tuhan untuk memberkati keluarga saya secara pribadi. Bukan berarti saya tidak bekerja, saya bekerja. Semaksimal mungkin saya bekerja, seupaya mungkin saya bekerja. Tapi saya selalu ingat berkat kata-kata firman Tuhan. Pada waktu tidur orang benar diberkati oleh Tuhan. Berkat orang benar, berkat orang fasik diberikannya kepada orang benar pada waktu tidur. Bapak Ibu, ada orang banyak berpikir bekerja siang dan malam 24 jam kalau boleh, kalau boleh. Lembur segala macam, itu membuat hidupnya diberkati. Itu membuat hidupnya jauh lebih baik. Bapak Ibu, satu ketetapan di dalam hati saya. Tidak bisa ibadah saya ditukar dengan apapun. Tidak bisa doa saya ditukar oleh apapun. Tidak bisa pelayanan saya ditukar oleh pekerjaan apapun. Semuanya akan saya delete semua Bapak Ibu. Akan saya tunggu. Akan saya saudara, akan saya aturkan sedemikian rupa kalau ada yang namanya sebuah pelayanan, kalau ada yang namanya sebuah tugas yang diberikan kepada saya pribadi. Dan saya tahu Tuhan tidak diam. Tuhan tidak akan pernah tutup mata untuk melihat orang yang punya respon, punya hati yang demikian Bapak Ibu. Saya lihat dan saya saksikan. Mau mengakhiri tahun 2025 Bapak Ibu. Sungguh tiba-tiba saya mau belanja, mau segala macam untuk keperluan, kebutuhan saya, untuk belanja yang modal. Saya tahu Tuhan, saya nggak usah bilang, "Tuhan, tolongin saya bagaimana modal saya." Saya bilang, "Tuhan, Kau tahu aku mau belanja untuk hari Natal, banyak modal yang saya perlukan. Aku tahu Tuhan, Allah yang kaya raya, yang mencukupkan segala yang kuperlukan." Tiba-tiba saja Bapak Ibu, tiba-tiba saja orang tua saya tawarkan kepada saya, "Ini ada uang, pakai dulu." Dia katakan seperti itu. Dia berikan saya 50 juta untuk tambahan modal. Singkat cerita, ketika saya mau mengembalikan uang ini, orang tua saya bilang, "Tidak usah kamu kembalikan, cukup kamu pakai untuk memperluas bisnismu, untuk modal usahamu, untuk modal inimu segala macam." Saya tidak heran, tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa melukiskan kebaikan Tuhan. Tidak terlukiskan betapa baiknya Tuhan itu terhadap saya pribadi. Bahkan memasuki tahun 2026 di awal pada waktu itu, ketika saya juga bukan sharing Bapak Ibu, ketika saya juga dalam kondisi semuanya baik-baik saja, terjun di pelayanan segala macam bla bla bla. Saya juga sangat dikejutkan oleh orang yang sama. Dia bilang kepada saya, "Untuk tahun ini ada bless buat Kakak. Di tahun ini aku tahu saya tidak bisa menolong Kakak secara secara mungkin motivasi atau segala macam, tapi ada berkat buat Kakak yang saya titipkan untuk keperluan hidupmu, juga untuk keperluan kehidupan anak-anak. Saya titipkan di rekening Kakak, saya titipkan 50 juta." Bapak Ibu, setiap kali saya melihat dan merenungkan kebaikan Tuhan, saya berkata, "Siapa saya Tuhan? Siapa saya?" Bukan karena kerja keras, bukan karena semua yang saya lakukan karena kebaikan, karena kemurahan Tuhan, bukan. Tiba-tiba saja ada orang yang katakan, "Saya selipkan tadi, saya transfer ke rekeningmu 5 juta, saya transfer ke rekeningmu 3 juta, saya transfer ke rekeningmu 2 juta." Kalau saya melihat dan mengingat semua kebaikan Tuhan Bapak Ibu, tidak ada bandingannya apa yang saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada tandingannya dengan apapun jerih payah yang sudah saya berikan kepada Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tapi saya tahu itu adalah paper. Itu adalah sebuah perkenanan. Yang ketika kita tua, ketika mungkin Tuhan meminta sesuatu kepada kita. Mampu enggak? Mampu enggak hati ini meresponi dengan benar? Ketika Tuhan meminta waktu, ketika Tuhan meminta kita untuk berdoa, ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, ada yang lebih urgent dari pekerjaan kita, tapi kita bisa rela melepas atau kita bisa boleh tinggalkan untuk sebuah panggilan Tuhan yang lebih urgent. Mampu enggak kita melakukan itu Bapak Ibu? Saya berkata, "Tuhan, ketika aku menerima sesuatu yang besar, bahkan yang ajaib di hidupku,
Sesungguhnya bukan karena saya memberikan itu terlebih dahulu kepada Tuhan, tapi karena saya tahu itu perkenanan Tuhan. Saya tahu itu karena perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu saya mengajak kita semua yang ada di Smart People Church ini. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tidak pernah saya memikirkan tentang anak saya yang lagi kuliah di UPH. Apa biayanya, apa keperluannya, apalagi nanti Tuhan yang saya berikan kepada anak saya. Jujur Bapak Ibu, saya tidak pernah berkeluh kesah kepada Tuhan atau kepada orang tentang itu semuanya. Tapi saya katakan, tetapi nyatakanlah segala sesuatu dalam doa dan permohonan yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mencari kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri berkata, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Apakah itu tentang perkuliahan anak kita, tentang sekolah, biaya studi anak-anak kita, tentang keperluan, bahkan tentang apapun yang terkecil, yang saya pikirkan, bahkan yang pernah terbersih di dalam hati saya, semuanya Tuhan sediakan buat saya pribadi. Itu mungkin hal yang besar. Tapi seringkali mungkin di hal yang kecil, mungkin ketika saya rindu makan ketoprak, tiba-tiba aja ada orang yang mengantarkan ketoprak ke rumah saya. Mungkin ketika saya rindu untuk sesuatu, mungkin untuk sebuah apa saudara, untuk sebuah yang kecil, yang paling kecil Bapak Ibu. Mungkin untuk sebuah sepatu yang mungkin sudah lama saya idamkan, lama saya rindukan, tapi saya tidak berani untuk membelikannya itu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada orang yang memberkati saya. Tiba-tiba ada orang memberikan itu kepada saya dengan cuma-cuma di waktu dan tempat yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya melihat bagaimana paper Tuhan, bagaimana perkenanan Tuhan itu selalu melingkupi hidup orang-orang yang memberi hati, orang-orang yang sungguh-sungguh mau berdoa, meresponi apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Saya berdoa untuk sahabatku di Smart People Church atau setiap saudara yang mendengarkan cerita sharing saya hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Saya tidak membayarnya dengan mengemis atau meminta. Saya tidak memohonnya dengan apa Bapak Ibu ya, dengan foto-foto yang mungkin kekurangan atau mungkin segala macam. Saya tidak pernah membayar, saya tidak pernah membuat itu Bapak Ibu. Tapi saya di kaki Tuhan datang tersungguh. Ketika saya berdoa untuk bangsa, ketika saya berdoa untuk kota, ketika saya berdoa untuk jiwa-jiwa, ketika saya memperhatikan kondisi keadaan orang-orang lain, maka Tuhan sendiri yang memperhatikan keadaan saya, mulai dari hal yang paling detail sampai hal yang terbesar. Tuhan perhatikan itu Bapak Ibu. Hanya satu, bagaimana respon Bapak Ibu? Ketika engkau dipanggil untuk berdoa, ketika kita dipanggil untuk berdoa untuk sebuah kota, ketika kita dipanggil untuk sebuah panggilan, ketika kita dipanggil untuk sebuah pelayanan, apakah kita lebih mementingkan pekerjaan kita atau kita lebih mementingkan panggilan daripada Tuhan? Saya berdoa, pengalaman, paper yang saya dapatkan dari Tuhan, biar saudara juga dapatkan, ini bukan hanya ilusi belaka, tapi ini fakta Bapak Ibu, ini fakta, dan ini kejadiannya bukan kejadian yang 10 tahun yang lalu, kejadian di awal tahun, di akhir tahun, itu kejadian bahkan berkat-berkat yang saya alami. Dan saya tahu itu berkat di awal tahun. Saya percaya firman Tuhan berkata, sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau dalam lembah yang paling kelam sekalipun, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan ada menyertai anak-anak yang sungguh-sungguh berkenan dan taat kepada Tuhan. Karena perkenanannya akan turun kepada orang-orang yang mau meresponi setiap panggilan, bahkan yang mau meresponi segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, itu yang boleh saya bagikan buat saudara-saudara yang ada di tempat ini. Biar kita semuanya semakin roh kita bernyala-nyala melayani Tuhan, semakin kita setia, semakin kita hidup di dalam kekudusan, semakin kita berkenan kepada Tuhan. Pengejaran kita bukanlah harta dunia ini, tapi pengejaran kita adalah Tuhan. Sebab harta dunia ini akan lenyap, akan habis. Tapi pengejaran kita adalah Tuhan. Pengejaran kita adalah perkenanannya. Karena itu saya berdoa semua kita yang ada di Smart People ini, biar hari-hari ini roh kita semakin bernyala-nyala dan kuasa Tuhan boleh nyata atas setiap kita. Terima kasih, biar kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, boleh menjadi motivasi bagi saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.